Shalom Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Iya, Ibu Bapak, semua orang tentu ingin hidupnya berguna atau miguna nih bagi kehidupan ini. Misalnya saja ketika seseorang bekerja, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan sandang, pangan, papan, bekerja juga sebagai bentuk aktualisasi diri. Dengan bekerja, orang akan merasa dirinya berarti, bernilai, dan bermakna. Contoh lain dalam hal pelayanan. Pelayanan sebagai bentuk kita mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat yang sudah kita terima. Selain itu, orang melakukan pelayanan karena keterpanggilan hatinya, ingin melayani Tuhan melalui gerejanya. Dengan melayani, seseorang dapat menemukan makna hidupnya. Jika demikian, apakah yang kita kerjakan dan layankan, apakah untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain? Ibu Bapak, firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 17 mengatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perkatakan, semuanya kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua hanya bagi kemuliaannya. Soli Deo Gloria. Jika kita melakukan semua karya kita hanya untuk Tuhan, semua hanya bagi kemuliaan namanya, kita dapat bekerja dan melayani karena kita dipanggil untuk menjadi rekan kerjanya. Bukankah ini panggilan yang sangat berarti dan bernilai? Maka apapun yang terjadi, kita terus maju, kita terus melangkah, pantang mundur, dan tetap semangat. Karena yang kita cari bukan pujian dari manusia. Kalau orang bilang dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Semua kerja dan pelayanan kita arahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam karya juang kita, dalam bekerja, dalam berpelayanan, di tempat kerja, di gereja, keluarga, masyarakat, dimanapun kita diingatkan supaya kita melakukannya sambil mengucap syukur. Firman Tuhan juga mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Bersyukur dalam segala hal artinya dalam berbagai macam situasi dan kondisi kita tetap bersyukur. Kita akan mudah bersyukur jika fokus kita pada kebaikan Tuhan, fokus kita pada hal yang baik, maka kita akan mudah bersyukur. Bahkan dalam kondisi sakit dan lelah pun kita bisa bersyukur. Bersyukur masih bisa merasakan lelah, itu artinya kita masih hidup. Bersyukur dalam keadaan sakit, dalam keadaan itu kita masih bisa bernafas, masih bisa mengingat. Ada banyak hal yang dapat kita syukuri. Jadi fokus kita pada hal yang baik, pada kebaikan Tuhan. Jika semua yang kita lakukan sambil mengucap syukur, maka semuanya akan terasa enak, semuanya akan terasa ringan, semuanya akan terasa mudah. Kita enjoy, menikmati setiap prosesnya. Akan tetapi jika kita melakukannya sembari bersungut-sungut, mengeluh, grundel, besengut, akan terasa abot, akan terasa berat, beban, karena tidak ada ucapan syukur. Maka dari itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bersyukurlah dan berterima kasih kepada Tuhan. Fokus kita pada kebaikan Tuhan. Sekali lagi, mari kita ingat sabda Tuhan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, pelayanan kita arahkan kepada Tuhan. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.